Impact Kids. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini. Sebelum adik-adik melakukan aktivitasnya atau pergi ke sekolah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, biar adik-adik tetap semangat dan tetap bersuka cita. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang masih Tuhan boleh percayakan bagi setiap kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan tolong kami, Tuhan yang akan memberkati kami. Biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh pahami dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini adik-adik, judul kita adalah Ketika Tuhan Menutup Pintu. Yuk kita buka firman-Nya di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima dan keenam. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati berarti bahwa kita meyakini, kita mengakui, kita mengenal, kita mengandalkan Tuhan, kita mempercayakan diri kepadanya, bahkan kita taat dan setia kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, berarti bahwa kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kalau kita percaya kepada Allah, kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan diri kita atau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati kita. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa hati tidak selalu berarti emosi saja. Tetapi itu adik-adik biasanya memaksudkan diri kita yang sebenarnya, termasuk juga perasaan kita, niat kita, cara berpikir kita juga. Jadi adik-adik, kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bukan karena dari dorongan emosi kita saja, tetapi karena kita yakini atau kita yakin benar-benar sepenuhnya dengan sungguh-sungguh bahwa pencipta kita atau Tuhan kita tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang terbaik untuk kita lakukan, mana yang terbaik yang sebenarnya kita boleh lalui atau boleh kita lakukan. Adik-adik, dikatakan bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu atau sebelum kita melakukan hal-hal atau melakukan keputusan, membuat keputusan secara pribadi, harusnya kita perlu meminta pertolongan atau meminta bimbingan dari Tuhan. Jangan hanya bersandar pada diri kita sendiri, jangan hanya mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan pengertian kita, mengandalkan diri kita, tetapi kita juga mau belajar untuk selalu bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.
Jangan hanya kita bisa mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi kita juga perlu mengandalkan Tuhan karena cara berpikir kita dan caranya kita sebagai manusia tidak sesuai yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita mau mengarahkan hidup kita mau bersandar hanya kepada Tuhan saja, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri atau apa yang kita rasa benar, keputusan yang kita buat mungkin awalnya terlihat baik, tapi ujung-ujungnya pasti mengecewakan atau ujung-ujungnya buruk. Itulah sebabnya bahwa kita diminta untuk selalu mengandalkan Tuhan lewat kehidupan kita, lewat apa yang kita lakukan, lewat hal-hal yang boleh kita lakukan, yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita harusnya menomorsatukan Tuhan atau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita juga boleh melihat bahwa akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita juga perlu mencari tahu maksudnya Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita bisa membuat keputusan penting atau kita boleh melakukan hal-hal yang menurut kita paling benar, tetapi cara yang harus kita lakukan dari awal adalah berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta bimbingan Tuhan, dan bahkan mengikuti apa yang Dia katakan di dalam firman-Nya. Sama seperti firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa kita hanya mempercayakan hidup kita, mempercayakan diri kita hanya kepada Tuhan, dan tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita hanya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita baca sekali lagi firman-Nya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, kita tahu bahwa kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Kita juga boleh belajar bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya bahwa Dia tidak menjanjikan semua hal yang baik terjadi atas hidup kita, bukan dari hal-hal yang mungkin menyenangkan saja, tetapi dari hal-hal baik maupun susah. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang boleh kami pelajari di pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin hari semakin diperbaharui di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat pagi, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.